warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Perkenalkan, nama saya Putri Anastasia Adisti, NPM 190101001. Saya mahasiswa dari IAIN Metro Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester psikologi agama. Dosen pengampu Ibu Isti Fatona. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan Q&A terhadap narasumber saya. Judul materinya yaitu tentang gangguan dalam perkembangan jiwa keagamaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang gangguan dalam perkembangan jiwa keagamaan. Aspek kejiwaan berkaitan dengan keagamaan, mengalami proses perkembangan. Terdapat fase-fase tertentu dalam mencapai tingkat kematangannya. Sifat keagamaannya terbentuk dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern, manusia yang termuat dalam aspek kejiwaan manusia, seperti naluri, akal, perasaan maupun kehendak. Adapun faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap perkembangan jiwa keagamaan, yaitu faktor hereditas. Jiwa keagamaan memang bukan secara langsung sebagai faktor bawaan yang diwariskan secara turun-menurun, melainkan terbentuk dari berbagai unsur kejiwaan lainnya yang mencakup kognitif maupun efektif. Yang kedua, tingkat usia. Perkembangan agama pada anak-anak ditentukan oleh tingkat usia. Ada tidaknya hubungan konversi dengan tingkat usia seseorang. Namun, hubungan antara tingkat usia dengan perkembangan jiwa keagamaan barangkali diabaikan begitu saja. Yang ketiga, kepribadian. Kepribadian yaitu pandangan psikologi terjadi dari dua unsur, yaitu unsur hereditas dan pengaruh lingkungan. Unsur yang membentuk kepribadian ini menyebabkan munculnya konsep tipologi dan karakter. Tipologi lebih ditekan kepada unsur bawaan, sedangkan karakter itu dapat berubah. Yang keempat, kondisi kejiwaan. Kondisi kejiwaan ini terikat dengan kepribadian faktor intern. Pendekatan-pendekatan psikologi kepribadian ini, bagaimana hubungan kepribadian dengan kondisi kejiwaan yang lebih cenderung bersifat permanen pada manusia yang terkadang bersifat menyimpang. Selanjutnya, faktor ekstern. 1. Lingkungan keluarga. Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia, seperti ayah, ibu, dan anak-anak. Yang kedua, lingkungan institusional, yaitu mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan, dapat berupa institusi formal seperti sekolah, perkumpulan, maupun organisasi. Yang ketiga, lingkungan masyarakat, yaitu mengandung unsur tanggung jawab, melainkan hanya unsur belaka, tetapi norma dan tata nilai yang ada tertanding lebih mengikat sifatnya. Baiklah, itu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya saya akan melakukan Q&A terhadap narasumber saya. Baiklah, ini dia narasumber saya. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Novika Aurunegara dari Universitas Wijaya, Fakultas Pertanian, jurusan Peternakan. Yang pertama ya, Nov, bagaimana kamu dapat mengendalikan emosi yang kuat dan untuk mendapatkan cara terbaik untuk bertingkah laku dan mengendalikan emosi tersebut?
Mengendalikan emosi itu tidaklah mudah karena pengendalian emosi itu dipengaruhi oleh kepribadian kita sendiri, kebiasaan dan ambisi seseorang, serta pula dipengaruhi oleh kemampuan kita untuk mengaitkan ketiga aspek dalam kondisi kehidupan kita sendiri. Caranya dengan mengungkapkan emosi secara terbuka dan tenang akan menolong dan untuk merasa lebih baik. Jangan memusatkan perhatian pada perilaku orang lain atau situasi yang membuat Anda emosi, karena itu hanya membuat kita bertindak tidak merasa nyaman. Jadi emosi itu harus dilakukan secara terbuka biar orang lain itu bisa memahami kita. Yang kedua, bagaimana kamu dapat memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain dan mudah sekali marah jika orang lain menjengkelkan? Apakah ada cara untuk mengendalikannya? Untuk mengendalikan amarah, kita dapat mencoba dengan memalingkan perhatian dan tidak terfokus pada hal-hal yang membuat kita kesal, karena kondisi tersebut hanya meninggalkan kemarahan kita saja. Coba menempatkan diri pada posisi orang lain dan dipikirkan alasan mengapa mereka menyakiti. Jadi kesimpulannya itu coba memahami kondisi yang orang menyakiti. Selanjutnya ya Nop ya, pendapat kamu Nop, cepat merasa sedih untuk alasan kecil, terkadang untuk menangis, apakah pantas untuk menangis dan melampiaskan emosi atau harus menahan diri? Jadi kita harus lakukan kegiatan positif dapat membantu kita merasa lebih baik. Jika tetap ingin tenang, sebaiknya kita menyatakan perasaan dengan cara yang sehat dan menceritakan pada orang lain bagaimana perasaan yang kita alami sekarang dan dapat meringankan stres dari diri kita sendiri. Jadi kesimpulannya itu kita harus menjelaskan apa yang terjadi pada diri kita kepada teman, keluarga maupun sahabat. Nah ini yang terakhir ya Nom. Kan sering banget terjadi kita tuh menjadi tegang dan ketakutan. Nah itu bagaimana sih kamu harus mengatasinya? Untuk menghadapi situasi sulit itu, kita bisa bicarakan kepada teman dekat ataupun family. Kita bisa meminta bantuan kepada psikolog ataupun konselor. Terkadang orang luar yang secara emosional tidak terlibat pada hubungan keluarga ataupun dengan masalah lainnya dapat memberikan efek penenangan tersendiri, sehingga orang sedang mengalami kondisi tegang ataupun emosional tergerak untuk membicarakan masalahnya kepada kita atau apa yang tadi alaminya. Jadi kesimpulannya itu kita harus memberikan penenangan secara pelan-pelan agar mereka tergerak untuk menceritakannya. Nah inilah Q&A terhadap narasumber saya dari Universitas Sriwijaya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.